Saat Adi mengajak Silpi untuk datang ke pesta ulang tahun istri Hakim, Silpi begitu senang. Bukan karena diajak ke pesta, namun Silpi berpikir jika di pesta nanti akan ada banyak orang yang lebih kaya dari Adi. Silpi pun ingin mencari mangsa berikutnya. Bagi Silpi, Adi belum cukup baginya. Dia ingin mencari laki-laki yang lebih kaya. Dia tak peduli lelaki itu masih muda ataupun sudah tua. Yang penting, baginya lelaki itu memiliki banyak harta. Di lain tempat, Anita yang ingin cepat-cepat memiliki usaha mengajak Mike untuk bertemu. Dan Anita menelpon Mike. "Halo Pak Mike." "Iya Bu Anita, ada yang bisa saya bantu?" ucap Mike. "Pak Mike sekarang sedang sibuk tidak? Saya mau membicarakan soal bisnis," ucap Anita. "Oh bisa Bu, sesuai janji saya akan siap kapanpun Ibu membutuhkan bantuan saya," ucap Mike. "Pak Mike gak usah berlebihan, kalau sedang sibuk lain kali saja," ucap Anita. "Tidak Bu, tidak. Saya tidak sedang sibuk. Kalau begitu, di mana kita bertemu?" tanya Mike. "Nanti saya ke kafe Bapak saja," jawab Anita. "Baik Bu, saya tunggu," ucap Mike. Anita pun bergegas menuju kafe tempat Mike bekerja. Saat Anita ingin pergi ke tempat Mike, ibu bertanya pada Anita. Kamu mau kemana, Tak?" tanya ibu. "Aku mau ketemu Mike, Bu." "Mike siapa? Kenalan baru?" tanya ibu. "Bukan Bu, Mike itu orang kepercayaan ayah. Aku mau belajar mengelola kafe," jawab Anita. "Oh, ibu kira kenalan baru," ucap ibu sambil tersenyum. "Ah, ibu ada-ada aja. Aku pamit ya Bu, aku titip anak-anak," ucap Anita. Anita langsung menemui Mike. Tak lama kemudian, Anita datang ke tempat Mike. Mereka berbincang-bincang. Mike memberikan masukan pada Anita bagaimana mengelola kafe. Saking asiknya mereka mengobrol, mereka serasa sudah lama saling mengenal. Bahkan, mereka tak ragu berbicara hal pribadi. Mike bertanya mengapa Anita bisa tak memperbolehkan Adi bertemu anak-anaknya. Anita menceritakan semua kejadian yang menimpa keluarganya, dari perselingkuhan mantan suami hingga fitnah yang diucapkan mantan suaminya. Lalu, kini giliran Anita bertanya pada Mike. "Kalau Pak Mike sendiri, bagaimana bisa bekerja sama ayah saya?" tanya Anita. "Dulu, saya punya kafe sendiri. Ini dulunya kafe saya. Tapi karena kebodohan saya, akhirnya saya bangkrut. Dan saya menjual kafe ini ke Pak Bram," ucap Mike. "Maksudnya kebodohan Bapak gimana ya? Sedangkan Anda sendiri begitu sukses mengelola kafe dan resto ayah saya. Dulu saya begitu mencintai seseorang wanita. Lalu saya menikah dengannya. Kebodohan saya itu karena saya terlalu menuruti semua keinginan dia. Sampai-sampai uang modal usaha pun saya berikan," ucap Mike. "Tega sekali mantan istri Anda," ucap Anita. "Bukan hanya itu, dia juga suka pergi dengan laki-laki lain, pulang dengan keadaan mabuk. Saya tak menyangka hidup Anda begitu sulit. Saya kira saya yang paling menderita," ucap Anita. "Tapi sekarang saya sangat berterima kasih sama ayah ibu, karena dia sudah baik memberikan kepercayaan ini kepada saya," ucap Mike. "Saya tidak akan melupakan kebaikan Pak Bram," ucap Mike menambahkan. "Oh ya, ngomong-ngomong, ibu mau buka kafe di mana? Udah panjang lebar perencanakan, tapi kita belum tahu tempatnya," tanya Mike. Anita pun mengatakan bahwa dia ingin membuka kafe dan coffee shop dekat kampus saat Anita kuliah. Dan mereka pun berencana untuk mencari tempatnya besok. Waktu demi waktu dilalui Anita dan Mike. Tak terasa,
Mereka sering bertemu. Bahkan, Mike kini sudah dekat dengan anak-anak Anita. Mike tak sungkan bermain dengan anak-anak Anita. Bahkan Mike sering memberi hadiah pada mereka. Di tempat lain, Adi dan Silpi pergi ke pesta ulang tahun istri Hakim. Mereka datang dengan pakaian seragam. Adi ingin semua orang tahu bahwa kini Adi sudah memiliki istri baru. Namun ternyata, di sana istri Hakim juga mengundang Mike dan Ica. Mike ini adalah teman lama istri Hakim, dan Ica adalah sepupu jauh istri Hakim. Saat Ica dan Silpi berpapasan, Ica berbisik pada Silpi, "Gak malu diajak ke tempat mewah? Gak salah tempat ini, sampah." Seketika Silpi emosi dan ingin menampar Ica, namun Adi menahannya. "Kalau mau tampar gue, silahkan, biar gue bongkar sekalian." Adi pun langsung menjauhkan Silpi dari Ica. Adi takut Ica dan Silpi bertengkar, dan ia akan merasa malu. Tidak lama setelah itu, kini giliran Mike yang bertemu Silpi. Namun, Mike langsung mengalihkan pandangannya. Mike sudah merasa muak melihat Silpi. Namun, Silpi malah menegur Mike dan mengenalkannya pada Adi. Tapi Mike tak memperdulikannya. Mike lebih memilih menjauhi Silpi dan Adi. Terlihat Adi heran kenapa Mike pergi saat Silpi mengenalkannya. "Sayang, kenapa dengan dia?" tanya Adi. "Mungkin dia cemburu." "Cemburu kenapa?" "Ya karena dia itu mantan suami aku," jawab Silpi. "Oh, itu mantan suami kamu. Pantas dia tidak mau bersalaman." "Iya sayang, dia itu suami yang jahat. Dulu dia suka main wanita. Aku juga suka dapat kekerasan," ucap Silpi memfitnah Mike. "Terlaluan ya orang seperti dia. Beruntung kamu bisa lepas dari laki-laki seperti dia," ucap Adi. Begitu jahatnya Silpi menuduh Mike orang yang jahat, padahal ialah yang begitu jahat. Terlihat mata Silpi melirik ke sana ke sini. Ia mencari laki-laki yang kaya. Dan tidak lama kemudian, Adi menghampiri Hakim dan mengenalkannya kepada Silpi. "Sayang, perkenalkan ini Pak Hakim, CEO dari perusahaan aku," ucap Adi memperkenalkan. "Dan ini istri saya." Mereka bersalaman. Sepintas istri Hakim merasa aneh, karena istri Hakim tahunya istri Adi adalah Anita, bukan Silpi. Saat Silpi bersalaman dengan Hakim, Silpi curi-curi pandang dan mencari perhatian, seolah Silpi menyukai Hakim. Hakim hanya tersenyum, namun Silpi terus mencari perhatian Hakim. Hakim yang merasa ada yang aneh dengan sikap Silpi, langsung melepaskan tangannya. Sepertinya dia akan jadi lelaki berikutnya. Dia kaya, dia juga tampan. Aku harus bisa mendapatkan dia, ucap Silpi dalam hatinya. Lagi-lagi Silpi begitu licik. Dia tak pernah puas dengan satu laki-laki, karena dia terlalu rakus harta.